Lebanon telah lama menjadi pusat komersial penting bagi kawasan Timur Tengah karena tingkat literasi masyarakatnya yang tinggi dan budaya dagang tradisional. Wilayah itu juga sering menjadi pusat konflik di Timur Tengah karena letaknya yang strategis, berbatasan dengan Suriah dan Israel, serta struktur masyarakatnya yang unik dan kompleks. Kelompok Muslim Syiah, Muslim Sunni, Kristen, dan Druze kini merupakan populasi utama di negara yang telah menjadi tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok minoritas regional selama berabad-abad. Lebanon, yang terletak di sisi timur Laut Tengah, memiliki sejarah yang kaya dan kompleks. Wilayah yang kini menjadi Lebanon telah dihuni sejak zaman prasejarah oleh berbagai kelompok suku manusia. Salah satu kelompok tertua yang menghuni wilayah itu adalah orang Fenisia, yang terkenal sebagai pelaut dan pedagang ulung. Mereka menetap di wilayah pesisir Lebanon sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, dan mendirikan beberapa kota pelabuhan yang kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan penting di daerah Laut Tengah Mediterania. Bangsa Fenisia dikenal karena menciptakan salah satu sistem alfabet paling awal, yang menjadi dasar dari banyak alfabet modern. Orang Fenisia tidak hanya terkenal karena keahliannya dalam perdagangan dan navigasi, tetapi juga karena kemampuannya dalam membangun koloni di seluruh Mediterania, seperti Kartago di Afrika Utara. Meskipun begitu, mereka tidak pernah mendirikan kerajaan besar. Wilayah mereka hanya terdiri dari kota-kota yang independen, seperti Tyre, Sidon, dan Byblos. Kota-kota itu sering berinteraksi dengan kekuatan besar lainnya di kawasan tersebut, seperti Mesir dan Babilonia, tetapi mereka tetap mempertahankan identitas dan otonominya. Pada akhirnya, wilayah bangsa Fenisia, termasuk Lebanon, mengalami berbagai invasi dan penjajahan oleh kekaisaran-kekaisaran besar yang ada. Kerajaan Mesir kuno, Asyur, Babilonia, Persia, dan kemudian Alexander Agung dari Makedonia, Romawi, hingga Ottoman, bergantian menguasai wilayah mereka. Meskipun demikian, budaya Fenisia tetap bertahan dan terus memberi pengaruh, terutama dalam hal perdagangan dan budaya maritim. Masa Yunani, Romawi, dan Bizantium. Setelah penaklukan Alexander Agung, wilayah orang-orang Fenisia, termasuk Lebanon, menjadi bagian dari kerajaan Seleukia, salah satu kerajaan penerus Kekaisaran Makedonia. Wilayah Seleukia mencakup sebagian besar bekas Kekaisaran Alexander di wilayah Asia, termasuk diantaranya wilayah Levan yang kini mencakup wilayah Lebanon, Palestina, dan Israel modern. Pada abad pertama sebelum Masehi, wilayah itu kemudian jatuh di bawah kekuasaan Romawi. Kekaisaran Romawi mengintegrasikan Lebanon ke dalam provinsi Suriah, dan kota-kota seperti Beirut berkembang pesat di bawah pemerintahan Romawi. Beirut menjadi pusat hukum dan pendidikan di kawasan itu. Selama masa pemerintahan Romawi, infrastruktur yang signifikan dibangun di Lebanon, seperti jalan raya, kuil, dan saluran air. Salah satu situs paling terkenal dari periode itu adalah kuil Jupiter di Baalbek, yang merupakan salah satu kuil Romawi terbesar di dunia. Masa kekuasaan Arab pada abad ke-7. Setelah kemunculan Islam di semenanjung Arab, Lebanon jatuh di bawah kendali Kekhalifahan Umayyah dan kemudian Kekhalifahan Abbasiyah. Pengaruh Islam membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan politik Lebanon. Banyak penduduk yang berpindah agama, walau komunitas Kristen tetap eksis dalam jumlah yang signifikan. Lebanon menjadi bagian dari Provinsi Syam, yang meliputi wilayah Suriah, Yordania, dan Palestina. Selama masa kekuasaan Islam, Lebanon menjadi wilayah yang relatif damai dan berkembang, dengan kota-kota pesisirnya tetap menjadi pusat perdagangan penting. Orang-orang Druze, kelompok agama minoritas, mulai muncul dan menetap di pegunungan Lebanon pada abad ke-11. Mereka memainkan peran penting dalam politik lokal Lebanon selama berabad-abad berikutnya. Meskipun berada di bawah kendali Kekhalifahan Islam, Lebanon mempertahankan keragaman agama dan budaya yang khas. Komunitas Kristen Katolik Maronit tetap kuat di wilayah pegunungan. Namun, pada akhir abad ke-11, wilayah itu menjadi medan pertempuran selama Perang Salib, saat tentara Salib Eropa datang ke Timur Tengah untuk merebut Tanah Suci. Zaman Kekaisaran Ottoman pada awal abad ke-16. Lebanon, bersama dengan seluruh wilayah Syam, jatuh ke bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman yang telah menaklukkan Bizantium. Ottoman memerintah Lebanon selama lebih dari 400 tahun, dari tahun 1516 hingga 1918. Selama periode itu, Lebanon diatur sebagai bagian dari Provinsi Syam, tetapi wilayah pegunungan Lebanon, yang didominasi komunitas Druze dan Maronit, sering menikmati otonomi relatif. Penguasa lokal, seperti Emir Faher al-Din II dari keluarga Men, berhasil memerintah dengan tingkat kebebasan yang signifikan dari pusat kekuasaan Ottoman di Istanbul. Di bawah pemerintahan Ottoman, Lebanon terus menjadi pusat perdagangan yang penting, terutama melalui pelabuhan-pelabuhannya di Laut Tengah. Produk-produk seperti kayu cedar, sutra, dan minyak zaitun menjadi komoditas utama yang diekspor ke Eropa dan wilayah lain. Pada awal abad ke-20,
Kekaisaran Ottoman mulai mengalami kemunduran, yang berpuncak pada kekalahannya dalam Perang Dunia Pertama. Setelah kekalahan Ottoman, Lebanon berada di bawah mandat Prancis, berdasarkan kesepakatan yang dicapai melalui Liga Bangsa-Bangsa tahun 1920. Dalam periode mandat itu terbentuk wilayah administrasi Greater Lebanon yang mencakup wilayah pegunungan Lebanon, serta kota-kota pesisir dan beberapa bagian pedalaman. Greater Lebanon terdiri dari Provinsi Gunung Lebanon, Lebanon Utara, Lebanon Selatan, dan Bekaa. Lebanon menjadi entitas politik baru dengan perbatasan yang lebih besar daripada sebelumnya, yang menggabungkan komunitas Kristen Katolik Maronit, Druze, Muslim Sunni, dan Syiah. Fakta itu menciptakan keragaman demografi yang mencirikan Lebanon modern. Tahun 1943, Lebanon memperoleh kemerdekaannya dari Prancis. Sistem politik yang dikenal sebagai konfesionalisme atau sistem sektarian disepakati, di mana jabatan-jabatan pemerintahan dibagi berdasarkan afiliasi agama. Presiden Lebanon selalu seorang Kristen Katolik Maronit, Perdana Menterinya seorang Muslim Sunni, dan Ketua Parlemen seorang Muslim Syiah. Meskipun sistem itu bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan di antara berbagai kelompok sektarian, ketegangan antar kelompok tetap ada, terutama karena perubahan demografi dan meningkatnya ketidakpuasan di kalangan beberapa komunitas. Perang Saudara Lebanon tahun 1975 hingga 1990. Perang Saudara Lebanon meletus tahun 1975, dipicu oleh meningkatnya ketegangan antara berbagai kelompok agama dan politik. Salah satu pemicu utama adalah konflik antara faksi Kristen Maronit dengan faksi Muslim dan sekuler, yang diperburuk oleh masuknya pengungsi Palestina setelah Perang Arab-Israel 1948 dan 1967. Perang Saudara itu berlangsung selama 15 tahun, dengan berbagai pihak, termasuk milisi Druze, Syiah, Sunni, dan Kristen, berperang untuk menguasai berbagai wilayah. Beirut, yang pernah menjadi kota kosmopolitan, terpecah menjadi zona-zona yang dikendalikan oleh milisi yang berbeda. Konflik itu diperburuk oleh intervensi kekuatan asing, termasuk Suriah, Israel, dan kekuatan Barat. Sejarah konflik Lebanon dan Israel. Pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Keesokan harinya, Mesir, Suriah, Yordania, Irak, dan Lebanon menyatakan perang terhadap Israel. Lebanon, yang baru merdeka dari Prancis pada 1943, memiliki tentara terkecil di antara negara-negara Arab. Dalam serangannya, Israel memukul mundur para pejuang Arab dan berhasil menduduki sebagian wilayah selatan Lebanon. Pada 23 Maret 1949, sebuah perjanjian gencatan senjata ditandatangani, yang membuat Israel mau mundur ke perbatasan yang diakui secara internasional. Pada 1965, muncul kelompok perjuangan Fatah di Palestina, yang turut membuat situasi di perbatasan Israel dan Lebanon bergejolak. Pada 5 Juni 1967, meletus perang 6 hari antara Israel dan negara-negara Arab di sekitarnya. Dalam perang ini, militer Arab kalah telak dari Israel. Sebagai hasil dari kemenangan Israel, warga Palestina diusir dari Yerusalem, tepi barat, dan Gaza dalam peristiwa Nakba. Keterlibatan Lebanon dalam perang 6 hari sebenarnya tidak banyak, tetapi dampak yang dirasakan negara ini sangat besar. Pada 2 November 1969, delegasi perjuangan Palestina dan Jenderal Angkatan Darat Lebanon Emile Bustani menandatangani Perjanjian Kairo. Perjanjian Kairo mengalihkan kendali atas 16 kamp pengungsi Palestina di Lebanon ke Komando Perjuangan Bersenjata Palestina, serta memberi izin untuk melancarkan operasi dari Lebanon ke wilayah Palestina yang diduduki Israel. Tahun 1978 pejuang Palestina yang berbasis di Lebanon melakukan serangan lintas batas, yang membuat Israel menginvasi Lebanon hingga Sungai Litani. Sebagai tanggapan, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 425, yang menyerukan penarikan segera pasukan Israel dan dibentuk UNIFIL, pasukan sementara PBB di Lebanon yang masih beroperasi hingga saat ini. Pada saat itu, Israel mempersenjatai dan mendanai tentara Lebanon Selatan, yang terdiri dari umat Kristen Lebanon, sedangkan kelompok pejuang Palestina didukung oleh Suriah. Pada 6 Juni 1982, Israel menginvasi Lebanon dengan dalih menghentikan serangan pejuang Palestina di perbatasannya. Namun, pasukan Israel maju hingga ke ibu kota Lebanon, Beirut, dan mengepung Beirut Barat yang sebagian besar pro-Palestina. Serangan Hizbullah ke Israel ini terus dilakukan hingga 1996. Imbasnya, saat itu, militer Israel melakukan operasi militer. Operasi ini dilakukan selama 17 hari. Dilansir Reuters, operasi ini menewaskan lebih dari 200 orang di Lebanon. Dari jumlah tersebut, sebanyak 102 orang yang tewas ketika Israel menembaki pangkalan PBB di dekat desa Kona, Lebanon Selatan. Perang Israel versus Hizbullah kembali meletus pada 2006. Pada Juli 2006,
Hizbullah memaksa masuk ke wilayah perbatasan Israel. Tindakan berani ini membuat perang antara Israel dan Hizbullah meletus selama 5 minggu. Dalam pertempuran itu, Israel mencoba menyerang benteng Hizbullah dan merusak fasilitas nasional di Lebanon. Sementara itu, sebagian pasukan Israel lainnya menggempur Lebanon Selatan dengan melancarkan serangan udara ke daerah tersebut. Dalam peristiwa pertempuran Israel-Hizbullah ini, setidaknya sebanyak 1.200 orang di Lebanon, sebagian besar warga 158 warga Israel, dan sebagian besar tentara dari kedua belah pihak dinyatakan tewas. Pada 2023, konflik antara Israel dan Hizbullah kembali memanas. Hizbullah kembali melancarkan invasi ke Israel sehari setelah milisi Hamas Palestina melakukan invasi ke negeri Zionis tersebut. Hizbullah menyerang Israel Utara. Sementara itu, Israel melakukan balas dendam dengan menyerang lembah Beka yang terletak di Lebanon Selatan. Dalam insiden saling serang ini, puluhan ribu warga Lebanon terpaksa mengungsi untuk menghindari dampak dan korban jiwa. Hizbullah mengatakan bahwa serangan terhadap Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas mereka kepada Palestina, seperti dikutip Reuters. Peristiwa perang Israel-Hizbullah kemudian mencapai puncaknya pada 2024. Pada Juli lalu, terjadi sebuah serangan di dataran tinggi Golan Israel yang menewaskan setidaknya 12 pemuda. Hizbullah membantah terlibat dalam serangan tersebut. Namun, Israel tetap membalas dengan menewaskan komandan senior Hizbullah di Beirut. Pada Agustus, Hizbullah melancarkan serangan balasan dengan menembakkan roket dan rudal ke arah pangkalan militer Israel yang terletak di Tel Aviv Utara.